Bila kamu ingin menjadi seorang stoik, kamu harus hidup beriringan dengan semesta atau dengan alam semesta. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah living in accordance with nature. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang hidup beriringan dengan alam atau dengan semesta. Atau dalam bahasa Inggrisnya ini living in accordance with nature. Sebenarnya saya cukup sulit untuk menjelaskannya dalam bahasa Indonesia gitu ya, karena saya membacanya dalam bahasa Inggris, saya mengerti gitu, cuman karena mungkin kapasitas bahasa Inggris saya pun sedikit, dan saya mengerti apa yang saya baca dan saya bisa pahami dan saya mempraktekkan semua itu, tapi ketika saya menjelaskan, saya akan cukup sulit. Jadi terkadang penjelasan saya tuh balik lagi gitu ya. Jadi di sini pun saya mencoba untuk menjadi dan berlatih untuk menjadi seorang pembicara dengan menggunakan metode-metode stoik gitu ya. Jadi saya menjelaskan dengan apa yang saya bisa dan skill yang saya miliki sekarang untuk mencoba menjelaskan sesuatu kepada kamu gitu ya. Nah, di episode ini saya ingin menjelaskan tentang yang namanya hidup beriringan dengan alam atau dengan semesta gitu ya. Di alam semesta ini banyak sekali dihuni oleh makhluk-makhluk hidup ya, seperti binatang, lalu tumbuhan dan juga manusia gitu ya. Semuanya memiliki kemampuan yang sama untuk beradaptasi, untuk hidup, untuk mencari makan, untuk bekerja gitu ya. Tapi ada yang membedakan di antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Dan juga ada yang paling membedakan antara manusia, binatang, dan tumbuhan gitu ya. Manusia itu diciptakan dengan akal dan pikiran. Akal dan pikiran itu diciptakan untuk manusia agar mampu membuat alasan gitu ya. Membuat alasan. Jadi menurut stoik, kita itu diberikan oleh semesta, oleh alam gitu ya, kemampuan untuk memilih alasan kita. Alasan apa? Alasan dalam melakukan sesuatu. Gitu ya. Kenapa kita makan? Kita tahu alasannya. Bukan hanya lapar, tapi kita tahu alasannya bahwa kita makan itu makanan yang sehat untuk tubuh kita. Makan wortel untuk apa? Makan wortel untuk mata misalkan. Kenapa saya harus makan brokoli? Brokoli baik untuk otak kita misalkan. Atau brokoli itu memiliki kandungan fiber yang sangat tinggi misalkan gitu ya. Lalu kita bekerja kenapa? Kita bekerja untuk menghidupi keluarga, untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan pekerjaan yang baik misalkan gitu ya, untuk membuktikan bahwa kita bisa melakukannya gitu. Dan kita pergi ke sekolah untuk apa? Untuk menuntut ilmu agar kita tahu ilmu-ilmu yang kita pelajari gitu ya, yang ilmu-ilmu yang kita ingin pelajari gitu. Jadi manusia itu memiliki alasan-alasan tertentu untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, karena stoik itu adalah
filosofi yang ditujukan untuk manusia agar hidup bahagia, maka kekuatan atau kemampuan untuk memilih pilihan itu ya kita gunakan agar hidup kita bahagia gitu ya. Makanya ada yang namanya dikotomi kendali. Jadi kita tahu harus memahami benar-benar bahwa ada hal-hal yang ada urusan-urusan yang bukan kendali kita dan ada urusan yang benar-benar dalam kendali kita gitu. Nah, karena Stoik ingin kita itu hidup bahagia, maka ketika kita sedih, kita harus mencari alasan kenapa kita sedih. Begitu ya. Ketika kita sedih, kita harus mencari alasan kenapa kita sedih. Nah, ketika kita tahu alasannya kenapa kita sedih, maka kita harus ingat lagi dikotomi kendali tersebut gitu. Misalkan kita sedih karena kehilangan pekerjaan. Oke. Kita sedih karena kehilangan pekerjaan. Alasannya itu. Lalu kamu sedih terus ya, karena alasan itu yang ada di pikiran kamu, saya hilang pekerjaan. Misalkan. Ya udah, nggak apa-apa. Misalkan ada yang mengingatkan kamu gitu ya. Kerjaan masih banyak, tetapi kamu sendiri itu tidak bisa mengubah alasan kenapa kamu sedih untuk menjadi senang, untuk menjadi bahagia gitu, meskipun kamu kehilangan pekerjaan. Gitu ya. Kamu harus berlatih bagaimana caranya kamu mengubah alasan kamu untuk sedih menjadi alasan kamu untuk tetap bahagia. Meskipun kamu ditimpa musibah gitu kan. Misalkan kamu hilang pekerjaan, kamu merasa sedih. Itu normal, semua orang merasa sedih, tapi Stoik itu dia mengajarkan bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk menciptakan alasan, dan alasan-alasannya itu hak kamu untuk memilihnya gitu. Kamu mau memilih untuk sedih terus karena kehilangan pekerjaan, atau kamu memilih untuk bahagia karena kamu tahu alasan untuk bahagia itu adalah masih banyak pekerjaan yang bisa kamu pilih dan masih bisa kamu lakukan. Gitu. Jadi kamu itu harus melatih bagaimana caranya memilih dan mengubah alasan dari alasan yang kamu rasa itu membuat kamu sedih, kamu harus mengubahnya menjadi alasan bagaimana caranya agar saya bisa tetap bahagia. Begitu ya. Jadi mungkin ini yang hal yang sangat mudah untuk dimengerti, kenapa orang-orang Stoik itu sepertinya bahagia terus gitu ya. Kita itu bukan meremehkan hal-hal yang sepele, bukan, atau hidup mengikuti arusnya, bukan, tetapi kita itu tahu bagaimana cara menempatkan alasan kita agar kita tetap merasa bahagia. Gitu ya. Dan itu harus dilatih terus-menerus gitu. Makanya di episode kemarin saya menjelaskan untuk hidup secara disiplin, karena untuk bisa berlatih mengubah alasan-alasan kita untuk bahagia itu memerlukan disiplin. Kenapa? Karena emosi negatif itu akan datang kapan saja tanpa kamu ketahui. Seperti kesedihan, kemalasan, keinginan atas sesuatu, ketidaksukaan terhadap seseorang misalkan, ketidaksukaan terhadap sebuah situasi, ketidaksukaan terhadap peristiwa misalkan ya.
itu akan datang secara tiba-tiba tanpa kamu pahami kenapa. Nah, tetapi untuk mengendalikannya, itu kamu punya kendali yang penuh dan itu adalah milik kamu seorang, gitu ya. Oke, ketika kamu merasa marah misalkan ya, karena ini baru musim pemilu misalkan, kamu merasa marah ketika kamu menonton berita dan berita itu memberitakan hal-hal yang istilahnya membuat kamu emosi gitu ya. Dan bagaimana caranya agar kamu bisa tidak emosi? Caranya gimana? Bukan mengkritik pemerintah, bukan. Bagi saya memilih untuk tidak mengkonsumsi berita-berita tersebut. Dan bahkan saya berlatih untuk tidak mengkonsumsi sosial media dalam 1 tahun gitu ya. Karena itu adalah pilihan saya dan kamu tidak bisa kamu maksudnya orang-orang sekitar kamu itu tidak bisa mengganggu kamu atas pilihan alasan kamu itu gitu. Hanya kamu seorang yang bisa membuat alasan kenapa kamu tidak menggunakan sosial media misalkan. Kamu mah gitu aja marah. Kita sedang mencoba agar emosi itu tidak datang. Kita sedang berlatih agar emosi itu tidak datang gitu. Ketika kamu tidak suka terhadap sesuatu gitu. Misalkan tidak suka terhadap orang gitu ya. Lalu alasan kamu agar kamu tidak merasa marah atau tidak merasa kesal atas sifat orang atau kelakuan orang adalah berikan alasan di kepala kamu bahwa orang menyebalkan itu biasa saja dan kita tidak perlu marah atas kelakuan orang di hadapan kita gitu. Itu kan alasan-alasan. Makanya stoik itu harus hidup beriringan dengan semesta. Ya, kita tidak bisa merubah orang yang menyebalkan tadi untuk tidak menyebalkan, tidak bisa karena bukan kendali kita. Bagaimana caranya pun kita marah, kita memarahi dia agar hidup yang benar gitu dan untuk tidak bersikap menyebalkan, dia akan tetap menyebalkan. Yang bisa kita ubah itu adalah diri kita dan alasan-alasan kita. Begitu. Makanya tidak usah menggunakan energi kita untuk mengubah sesuatu yang bukan urusan kita atau sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Seperti hilang pekerjaan, ya sudah, kita misalkan hilang pekerjaannya. Dan kita bisa bereaksi bahwa oke, saya kehilangan pekerjaan, saya tidak perlu sedih karena pekerjaan masih banyak. Dan ketika kita mendapatkan pekerjaan lagi, action kita apa? Kita harus berusaha bekerja dengan baik gitu ya. Itu saja. Alasan kita bekerja itu ya harus bekerja dengan baik. Ketika kita melihat orang menyebalkan, maka action kita adalah tidak perlu menjadi orang menyebalkan seperti dia dan kita tidak perlu merubah sifat dia. Begitu. Jadi hidup beriringan dengan alam semesta yang kita sebagai manusia itu memiliki kemampuan untuk menciptakan alasan kita untuk bersikap dan berpikir gitu ya. Dan itu tadi alasan yang paling penting itu untuk kita tetap bahagia adalah dikotomi kendali tadi. Ada hal yang bukan urusan kita yang kita tidak perlu pikirkan dan kita tidak bisa ubah. Ada hal yang bisa kita ubah, yaitu alasan kita dan cara kita hidup
dan cara kita bersikap, dan cara kita berbicara. Oke? Demikian episode kali ini. Jangan lupa follow Spotify Bahagia ala Stoik. Jangan lupa bunyikan loncengnya, dan jadwal podcast ini akan tayang pada hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu. Terima kasih telah menyimak episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.